Semangat pagi teman-teman semuanya. Kali ini adalah minggu yang ke-20 bahwa FB Live dari MDRT Indonesia untuk mengencourage teman-teman semuanya. Saya juga bagian daripada komite MDRT. Nama saya adalah Feni. Saya sudah 22 tahun di bisnis ini dan saya memasuki MDRT yang kedua kalinya setelah berturut-turut. Dan tahun ini bulan Juli kemarin saya sudah juga mencapai MDRT untuk yang ketiga kalinya. Tanpa berpanjang lebar, teman-teman kita mau lihat video-video dulu ya dari MDRT Speak yang akan menjadi Speak di MDRT Day tanggal 24 September nanti. Silakan. Halo semuanya, nama saya Jacinta Johan. Ini merupakan tahun kedua saya menjadi seorang member MDRT. Berlatar belakang sebagai seorang pekerja seni, saya selalu memiliki pedoman, yaitu work with passion. Dan saya bisa membuktikan bahwa bekerja di bidang asuransi bisa dilakukan dengan passion. Berapa banyak di antara kaum milenials yang merasa asuransi nggak passion deh. Tapi ternyata seru sekali bisa mengerjakan sesuatu with passion, tapi juga with purpose di bisnis asuransi. Saya akan obrolin tentang hal itu di MDRT Day Indonesia, dilakukan secara virtual pada tanggal 24 September 2020. See you semuanya. Wow, luar biasa ya, salah satu MDRT Speak nanti ya. Nantikan tanggal 24 September. Oh ya, di sini ada banyak teman-teman yang join ya. Halo Kennedy. Halo Rinto. Saya langsung aja untuk tema pada hari ini, sharing yang akan saya sampaikan tentang value. Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang anak yang sedang mampir ke rumah omnya, dan dia sedang lihat bahwa ternyata omnya sedang membersihkan kolam ikan arwana yang berwarna merah dan sangat cantik. Nah, saat itu omnya ingin mengajarkan satu inspirasi kepada ponakannya. Dan mengatakan, nak, coba kita uji berapa harga ikan arwana ini. Coba ya kita tanyakan kepada om yang ada di tetangga rumah. Nah, singkat cerita anak ini ke sana dan ditanyakan, om saya punya ikan arwana, om juga suka dengan ikan. Barangkali om juga akan membeli, berapa harganya? Oh, bagus ya ikan kamu, 50.000 deh. Kemudian dia melaporkan kepada omnya. Dan kemudian om ini menguji lagi, coba kamu cek berapa harga ikan arwana ini kalau kita jual sama pedagang ikan hias. Nah, kemudian dia pergilah ke sana dan dia tanyakan. Ditunjukkan foto daripada ikan hias ini, ikan arwana yang merah dan cantik, dan kemudian juga disempatkan dilihatkan videonya, begitu bagus dan lincah ikan ini bergerak. Akhirnya si anak ini nanya, Pak, ini Bapak berapa yang akan Bapak beli? 500.000 nak, ini kan kamu bagus. Nah, dalam hati si anak ini lumayan juga ya, harganya bisa 10 kali lipat dari harga yang sebelumnya. Dan saat dia melapor kepada omnya, ternyata omnya tidak puas. Dia mengatakan, coba kita uji lagi kepada si teman om. Teman om ini adalah orang yang suka sekali ikut lomba ikan arwana ya. Nah, akhirnya ditanyakanlah kepada om temannya ini, yaitu Om Aryo, nanyakan berapa harga ikan arwana ini. Ketika dilihat-lihat, si om ini menawar, wah ikan kamu bagus banget. Ini ikannya bisa saya beli dengan harga 50 juta, karena saya yakin saya bisa menang dengan ikan arwana ini. Kaget sekali ya si ponakan ini. Di sini omnya sedang mengajarkan suatu inspirasi mengenai harga. Nah, nilai kita tidak ditentukan oleh penerimaan orang kepada kita ya. Banyak nasabah yang juga seringkali kita datang menolak kepada kita. Atau sekelompok orang juga mungkin kita merasa minder, apalagi begitu awal-awal jadi agen, saya nggak enak saya kalau datang kepada dia pasti menolak saya karena dia tahu saya menawarkan asuransi. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa karena penolakan orang itu harga kita seperti itu. Measure your value from other acceptance. Jadi cerita dari inspirasi ini akan mengajarkan kita bagaimana cara pandang orang itu kepada kita itu berbeda-beda.
mereka memberikan nilai juga yang berbeda. Namun bukan karena itu kita berharga atau tidaknya. Kadang kita menjadi orang yang biasa-biasa aja lah ya, karena kita tidak dikenal sama dia. Tapi kita bisa menjadi orang yang penting bagi dia karena selama ini kita selalu menolong dia. Dan ada juga kita juga merasa menjadi orang yang sangat istimewa karena orang-orang itu mencintai kita. Tapi sebaliknya ada juga orang yang sama kita tuh jengkel, sama kita tuh merasa jahat karena kita dianggap sebagai orang yang membuat dia iri, membuat dia dengki kepada kita. Nah, sekali lagi, bukan karena berharga atau tidaknya, karena orang itu menghargai kita seperti apa. Nah, Anda perlu menemukan orang-orang yang tepat yang bisa menilai kita siapa sebenarnya kita. Think out of the box, be positive for your value. Nah, saya akan menceritakan tentang value itu sendiri. Value of life yang kalau saya baca dari Wikipedia mengatakan tentang quality hidupnya, tentang sisa hidupnya seperti apa, atau bahkan saya lanjutkan lagi ya. Nah, bagaimana tentang definisi value of life dari Wikipedia? Di situ mengatakan tentang quality, tentang sisa waktu seseorang, bahkan tentang potensi penghasilan. Nah, value of life ini dikatakan kalau itu tentang nilai ekonomi, yang biasa kalau kita jadi agen asuransi menceritakan kepada nasabah, itu apa value of life. Nah, yang saya katakan hari ini bukan tentang nilai ekonomi. Bapak Ibu pasti sudah tahu bagaimana menghitung nilai ekonomi nasabah dan klien Bapak Ibu dan teman-teman di sini semuanya. Nah, sometimes kita harus tidak tahu ya nilai kita yang sebenarnya bagaimana sampai kita menjadi sebuah memori atau sampai kita tiada. Tapi kita nggak harus seperti itu ya kita memiliki value. Value itu bukan menunggu kita saat sudah tiada. Di dalam sharingnya Sanjay Tolani tentang 28.000 hari, di situ dikatakan tentang jadikan setiap hari berarti. Kata-kata ini sangat luar biasa ya, jadikan hidup ini berarti setiap hari. Nah, di dalam buku 28 itu mengajarkan tentang lingkaran hidup seseorang. Lingkaran hidup seseorang dibagi menjadi 4 fase, yaitu 7.000 pertama 0 sampai 20 tahun. Kemudian 20 sampai dengan 40 tahun. Itu 7.000 yang kedua. 7.000 yang ketiga adalah dari usia 40 sampai dengan 60 tahun.
Dan 7.000 yang terakhir adalah 60-80 tahun. Bapak Ibu pasti tahu ya, teman-teman semuanya ya di sini, kalau usia 0-20 itu penghasilannya belum ada. Demikian juga usia 60-80 cenderung orang itu sudah tidak punya penghasilan karena sudah pensiun. Dan kalaupun masih sehat, bisa punya penghasilan atau tidak belum tentu. Yang pasti, di masa kita sekarang bicara mengenai lingkaran kehidupan adalah usia 20 sampai dengan 60 tahun. Teman-teman di sini semua pasti sudah tahu posisi ada di mana. Di 7.000 yang kedua kah? Atau di 7.000 yang ketiga kah? Sehingga kita sudah menjalani sisa waktu bekerja kita tinggal 1/4 atau tinggal setengah lagi. Itu kita nggak tahu. Anda bisa menghitung bahwa jadikan hidup ini berarti. Dari lingkaran kehidupan yang diajarkan oleh si Sanjay Tolani ini suatu luar biasa ya, supaya kita bisa sadar bahwa waktu ini begitu singkat. Dan kita nggak bisa merasa bahwa kita kehilangan, kita merasa punya harga ketika kita sudah kehilangan. Tapi waktu yang sudah berlalu itu sudah kita tidak bisa hitung lagi. Jadi sekarang tinggal sisa waktu Anda yang tinggal 1/4 mungkin tinggal 1/8. Bagaimana Anda mengisi value hidup Anda? Nah, di dalam MDRT ini kita belajar tentang value. Bahwa seorang agen yang biasa-biasa aja itu value-nya belum begitu kelihatan. Ketika kita menjadi seorang MDRT, itu memiliki value, memiliki predikat tingkat dunia. Bahkan di dalam MDRT ini mengajarkan bukan tentang apa yang bisa kita capai, apa yang bisa kita dapatkan saja, tapi tentang apa yang kita bisa beri. Tentang apa yang value yang kita bisa berikan kepada nasabah kita, kepada klien kita, kepada pekerjaan kita, bahkan kepada keluarga kita. Ada dua hal yang membuat orang itu menyadari akan value-nya saat dia mengalami prestasi yang bagus. Saat itu dia boleh menyadari ada nilai-nilai apa yang dia sudah terapkan sehingga dia berhasil. Hal yang kedua, orang itu baru menyadari value-nya ketika dia itu mulai terpuruk. Dan dia baru menyadari apa yang sudah terabaikan dari nilai-nilai hidupnya, dari value yang dia miliki. Saya ceritakan tentang sharing saya mengapa saya join di asuransi ini di November 98. Waktu itu satu keputusan yang luar biasa dari hidup saya yang membuat saya itu berubah. Yang pertama adalah waktu itu saya sedang bekerja dengan om saya, kemudian saya berhenti bekerja di masa krismon itu. Namun kondisi saya berhenti bekerja, om saya marah dengan saya. Karena saya sejak kecil, tanpa orang tua memang membesarkan adalah om dan tante saya. Nah, ketika saya meninggalkan pekerjaan beliau, dia marah, dia katakan bahwa saya orang yang tidak punya balas budi. Sudah ditolong, nggak mau bantuin lagi. Nah, di November 98, saya langsung berpikir, aduh, sesuatu kata-kata yang tidak nyaman, kata-kata bahwa saya nggak balas budi. Padahal saya sudah menolong. Beliau bertahun-tahun bekerja, kadang tanpa gaji. Nah, kali ini saya harus berputar haluan, saya harus menjadi orang sukses. Kata yang tidak nyaman itu membuat saya mulai berpikir bahwa saya harus menjadi sukses dan saya harus punya value. Saya harus menunjukkan kepada keluarga, saya punya value. Saya punya nilai yang mana walaupun saya bisa tanpa bantuan keluarga, saya akan menjadi orang yang sukses. Jadi, inilah yang mendasari apa itu value. Apa yang menjadi kita itu, oh ya saya menyadari apa value saya. Nah, value ini saya berikan konsep dari 5 huruf V, A, L, U, dan E. V yang pertama itu adalah vision. Visi itu adalah satu gambaran di akan datang dan produk dari hasil hasrat kita, sesuatu yang sangat kita inginkan. Tentunya kalau sahabat MDRT ada di sini pasti sudah memiliki visi dan tujuannya apa ingin melakukan pekerjaan di agen asuransi. Dan visi ini pasti jauh ke depan, 5 tahun akan datang akan menjadi apa, 10 tahun akan menjadi apa, bahkan menginjak 20 dan saya sudah melewati 20 tahun di bisnis ini, saya sudah memiliki visi yang sangat tercapai dan semuanya tercapai. Dan pertanyaannya adalah value apa
yang ingin Anda berikan di sisa hidup Anda untuk keluarga Anda, terutama untuk pekerjaan Anda di sini. Dan tentunya start with why. Mengapa yang menjadi dasar Anda memiliki visi itu? Visi itu tentunya harus dikejar dengan sungguh-sungguh, menjadi sesuatu yang sangat diinginkan, yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Dan kita akan menciptakan nilai hidup kita bukannya sekedar nilai ekonomi. Kalau kita jualan asuransi, kita mengejar nilai ekonomi nasabah kita. Tetapi kali ini, value apa yang ingin Anda berikan? Kita lihat beberapa orang yang di garda depan yang sudah meninggal, mereka menjadi sebuah nama, menjadi sebuah pahlawan, karena mereka memiliki salah satu value mereka sebagai seorang dokter. Mereka menolong orang-orang yang terkena pandemik ini. Nah, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua di sini tentunya juga adalah orang-orang yang menjadi garda di depan, yang juga menolong semua teman-teman, encourage teman-teman, mengingatkan mereka pentingnya sebuah proteksi. Pentingnya mereka memiliki proteksi entah kesehatan, entah nilai ekonomi, supaya mereka bisa menjadi penopang bagi keluarganya yang lebih baik. Yang kedua adalah huruf A. A itu adalah action. Visi tanpa action hanya sebuah mimpi. Action hanya tanpa visi juga hanya berlalu begitu aja. Tapi visi dengan action akan membuat kita merubah dunia ini. Bahkan membuat Anda memiliki value. Make it a value of you. Visi bukan sekedar ada di pikiran tentunya. Bukan hanya sekedar sesuatu yang diinginkan. Saya ingin jadi COT, tapi NATO, ya kan? No action, talk only. Tapi kita jadikan visi itu kita action, kita lakukan, kita capai. Mulai dari mana? Dari goal kecil. Goal kecil, aktivitas Anda setiap hari tercapai. Goal menengah, juga kontes-kontes setiap bulan yang diberikan oleh perusahaan kita tercapai. Bahkan kontes yang mungkin besar, yaitu annually, sampai Anda mencapai MDRT, Anda mencapai COT, bahkan mencapai TOT. Goal menengah ini sampai goal yang panjang itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Itulah yang disebut dengan action. Yang berikutnya adalah huruf ketiga, itu tentang huruf L. L itu adalah loyal. Loyal artinya setia, di mana seseorang bisa setia karena dia melakukan dengan konsisten. Bukan hit and run. Ketika Anda sudah mencapai sesuatu, Anda hit and run. Bukan itu. Tapi kita belajar tentang yang namanya bahwa seseorang itu harus lakukan loyal. Dan loyal itu tidak dilakukan hanya sehari. Kita lihat gunung es. Gunung es yang nampak di atasnya kecil, nggak terlalu tinggi. Tapi kita nggak tahu, yang di dalamnya itu adalah gunung yang sangat dalam. Gunung sangat dalam itu apa? Loyalty Anda, yaitu konsisten Anda. Yang mana kita semua bisa menjadi orang yang memiliki value karena kita semuanya selalu loyal dan konsisten. Yang pasti, kuatlah dengan peganglah visi Anda dan percayalah ini adalah sebuah proses melalui loyal dan konsisten. Pertanyaannya adalah, Anda sudah memiliki strong why belum? Dan Anda mau siapa pelakunya? Andalah. Andalah sahabat MDRT yang selalu luar biasa setiap kali mencapai, dan kali ini mungkin kalau ada beberapa orang yang baru mau ingin menjadi MDRT, jadikan itu adalah konsisten Anda setahun demi setahun. Bahkan berpuluh-puluh tahun. Kalau kita belajar dari MDRT Speak, semuanya rata-rata mereka adalah orang yang berpuluh-puluh tahun mereka menjadi seorang MDRT. Yang pasti konsisten bukan karena mudi. Konsisten itu lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keloyalan Anda, kesetiaan Anda, sehingga Anda memberikan sebuah value. Nah, di saat kondisi pandemik ini, saya tentunya juga mengalami masalah yang sama. Sempat kemarin saya bingung, saya harus berbuat bagaimana ya? Karena tadinya saya biasa beraktivitas 5 orang, 3 orang yang saya temui. Tapi kali ini saya di bulan Maret mulai PSBB, saya nggak bisa kemana-mana. Nasabah yang saya temui selalu bilang, nanti dulu, lagi pandemi,
PSBB, ataupun nasabah yang saya ingin bantu untuk, ayo yang kemarin program yang sudah kita bicarakan, segera kita lanjutkan. Aduh, sekarang keuangan lagi nggak bagus, lihat nanti ya setelah selesai dari pandemi. Akhirnya saya bingung harus berbuat gimana. Justru kondisi konsisten dan loyal ini terbukti ketika banyak sekali nasabah yang sudah lama kemudian kontak sama saya. Fen, waktu itu polisi yang sudah kita bicarakan, saya mau dong sekarang. Jadi dari bulan Maret, April, Mei, Juni itu sebagian besar adalah nasabah-nasabah yang mencari. Kadang mungkin kita sedikit terlupakan, tetapi yang pasti akhirnya kondisi konsisten itu terbukti. Kalau Anda adalah orang yang konsisten, bukan Anda hanya terus cari nasabah, tapi nasabah yang akan cari Anda. Itulah bukti Anda loyal dan konsisten. Anda memiliki value. Yang keempat adalah unforgettable experience. Siapakah yang bisa memiliki unforgettable experience? Anda, sahabat MDRT semuanya. Orang yang memiliki value pasti punya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berharga, yang luar biasa dalam mengerjakan pekerjaan Anda. Saya berikan satu contoh ketika saya kemarin join di pekerjaan ini, di tahun ketiga, saya ada nasabah yang klaim meninggal. Nah, waktu itu menjadi satu pengalaman yang berharga yang tak terlupakan adalah saya sempat beberapa bulan sebelumnya itu menahan nasabah ini untuk memutuskan polisnya. Saya katakan jangan, kondisi saat apapun, kalau misalnya apalagi kalau si suami baru-baru ini tahu kalau dia sedang ada sakit jantung. Kemudian saya coba edukasi untuk mengingatkan jangan diputus. Memang betul, nggak lama kemudian terjadi resiko meninggal, dan kenyataannya si uang pertama yang dipakai ini benar-benar untuk melindungi, membantu mereka dalam keuangan keluarga mereka. Sempat si incinya bilang gini, Fen, kamu tahu nggak ini? Itu ATM sederet begini, ini Cici nggak bisa buka loh, karena Cici nggak tahu PIN-nya. Oh ya? Terus hidupnya dari mana? Itulah. Mau tanda tangan giro palsu, nggak berani. Jadi akhirnya dari uang pertanggungan itulah yang dipakai untuk membiayai hidup, kelangsungan hidupnya, bahkan sampai dipakai untuk membiayai sekolah anaknya di Singapura. Saya sangat terkesan di 3 tahun awal saya menjadi agen aja sudah membantu nasabah yang memiliki klaim yang sempat juga mau memutuskan pun akhirnya saya bisa bantu membuat mereka sadar tentang pentingnya asuransi. Itulah Anda pasti memiliki unforgettable experience. Nah, yang kelima adalah excellence. Excellence itu apa? Excellence itu adalah melakukan sesuatu yang terbaik dari Anda. Do the best, excellency itu. How be a value. Bagaimana Anda memiliki value Anda? Yang pasti lakukan hal-hal yang biasa dengan cara yang tidak biasa. Dan kita kalau mengejar kesempurnaan itu sulit untuk dicapai. Tapi sesungguhnya kesempurnaan itu adalah dari do the best, dari excellency. Itulah kesempurnaan. Jadi apa yang kita lakukan? Jika Anda bekerja tanpa do the best, tanpa excellency, jangan lakukan itu. Sebab tanpa Anda lakukan dengan excellency, Anda tidak akan menguntungkan. Anda tidak akan merasa happy. Kalau Anda berbisnis dengan tanpa happy, tanpa keuntungan, untuk apa Anda di situ? Jadi, dalam pekerjaan kita sebagai MDRT, sebagai sahabat yang luar biasa di sini, tentunya kita harus memiliki yang terpenting, yaitu excellency. Lakukan segala sesuatu dengan tuntas dan excellence. Do the best. Kemarin pada masa pandemi, di masa kita itu menjaga diri untuk tidak pergi ke rumah sakit atau gimana. Tapi saya tetap melakukan membantu nasabah saya yang kebetulan si papanya ini masuk ICU. Papanya adalah nasabah saya. Dan dia menangis gara-gara dia menyalahkan dirinya. Gara-gara saya nih papa masuk rumah sakit. Kok kenapa? Karena memang papanya memang sudah gagal ginjal, sering cuci darah dan dia selalu menemani. Tapi hari itu dia kena cacar ular dan dia bawa ke dokter kulit yang menyebabkan diberikan obat yang sangat keras sehingga badan langsung nggak
lama papanya sempat nggak sadar karena terlalu kerasnya itu obatnya. Dan dia menyalahkan, salah saya nih C, saya kenapa bawa papa ke dokter yang salah gitu. Terus kemudian saya coba mencari jawaban. Biasanya saya selalu googling, kenapa ya cacar ular ini dengan gagal ginjal bisa kondisi seperti ini. Ternyata betul bahwa kalau orang itu yang mengalami sedang sakit gagal ginjal atau sedang kondisi drop, dia diberikan obat yang keras, dia pasti akan drop. Tetapi kalau tidak diberikan obat yang keras, cacar ular itu akan gampang merambat sampai ke getah bening. Kebetulan posisinya ada di belakang dan di dekat getah bening. Saya katakan, kamu tidak salah lakukan seperti itu, bukan salah kamu. Memang kalau orang sedang cacar ular, kalau kena sakit, dia begitu ada sakit yang lain, pasti dia akan drop. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jadi sampai akhirnya saya menemani dia di tempat ICU itu, dia sambil memeluk dan padahal kita sedang PSBB, tapi ya tetap yang namanya itu adalah nasabah, ya kami pelukan, ya dia menangis bersama di pundak saya dan saya menghibur, itulah ekselensi yang kita berikan. Nah, itulah yang kita miliki value. Yang pertama adalah V, visi. Yang kedua adalah action. Visi tanpa action tidak ada gunanya. Yang berikutnya adalah L, loyal dan konsisten. Berikutnya adalah U, unforgettable experience. Dan yang terakhir adalah E. Nah, saya akan mengakhiri presentasi ini. Sebelumnya saya akan memberikan satu kata-kata yang luar biasa. Bukan untuk jadi orang sukses, kita itu berharga. Tetapi orang yang berharga itulah yang akan memberi lebih banyak daripada yang diterima. Jadi, kalau Anda memiliki value, berikan lebih banyak kepada nasabah Anda, kepada pekerjaan Anda. Oke, teman-teman, kita akan putar dulu ya video MDRT Day Indonesia yang 2020 live virtual event. Silakan. Come on. Halo sahabat MDRT, saya menghadiri MDRT Day Indonesia pertama saya pada tahun 2017. Dan saya belajar dari seorang Regina Bedoya mengenai mind shifting. Dengan mindset yang tepat menjadi seorang MDRT, saya achieve MDRT pertama saya pada tahun 2017 dan sampai saat ini saya tetap menjadi seorang MDRT.
Mari saya mengajak sahabat MDRT untuk mengikuti live virtual event MDRT Day Indonesia 2020 pada tanggal 24 September 2020. Pastikan kita belajar dari yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Be MDRT. Yes, be MDRT teman-teman semuanya. Kita akan memasuki tanya jawab ya teman-teman. Saya coba sapa-sapa dulu teman-teman sambil mencari yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Halo Cisuni. Halo juga Ciuni. Hai, ini jadi leader saya ya. Siapa lagi nih? Ada pertanyaan mungkin yang bisa saya ini? Maaf ya, saya masih lagi baru belajar Facebook Live, jadi saya masih mencari. Nah, thank you, Kennedy. Ada pertanyaan, bagaimana tetap konsisten mencapai MDRT? Saya mencapai MDRT baru 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 dan 2019 kemarin. Saya memiliki komitmen bahwa awalnya saya tuh dari sejak join tahun 98 sebenarnya setiap tahun saya mencapai privilege member di kantor. Kemudian saya lebih banyak mengembangkan leader sampai saya itu baru mulai terpikir karena saya beberapa kali menemani suami ke Global Annual Meeting. Karena suami saya udah lifetime member di MDRT. Jadi itu yang menggerakkan saya. Suami saya bisa masuk ke Global Annual, sedangkan saya belum MDRT, walaupun saya leader, walaupun saya 22 tahun di dunia asuransi, tapi saya untuk masuk belajar dengan orang-orang yang luar biasa pun nggak bisa. Itulah yang menggerakkan saya, di 2018 saya capai, 2019 saya ingin capai, dan bahkan mungkin saya akan mencapai seterusnya nantinya. Dan itulah yang membuat saya tetap ingin konsisten. Global Annual Meeting, MDRT Day itu menjadi sesuatu yang menggerakkan kita. Jadi teman-teman juga harus hadir ya nanti di acara MDRT Day Indonesia yang sangat luar biasa, akan diberikan sesuatu speaker-speaker kita yang luar biasa nantinya. Thank you Ko Ahai. Ada lagi pertanyaan? Ya, thank you Welly. Teman-teman, di dalam dunia pekerjaan kita ini, saya sangat senang bisa banyak belajar ya. Banyak belajar tentang, kalau saya yang paling alami tadi yang gunung es tadi ya, di bagian bawah. Kadang kita dalam pekerjaan ini kita nggak sabaran. Saya adalah tipe orang yang nggak sabaran dari dulu kalau kerja ya, emosian dan segala macam. Tapi dari sejak saya menjadi seorang bagian daripada agen pekerjaan ini membuat saya harus sabar menghadapi nasabah yang seperti apapun kondisinya, saya harus belajar sabar. Itulah yang saya senang, saya dibentuk memiliki emotional intelligence yang luar biasa, belajar sabar, belajar memahami. Seperti kemarin di acara MDRT Indonesia yang belum lama ini, MDRT yang barusan ini ya, kita belajar tentang di Global Annual itu ada mengajarkan tentang karakter-karakter orang ya. Kita menghadapi nasabah itu seperti apa. Ini saya coba baca lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini Ibu Ketut, Bapak Bu Ketut Susi ya. Boleh bagi kiat-kiat aktiviti selama pandemi? Ya, terima kasih pertanyaannya. Selama pandemi, saya dari bulan Maret, saya memang kesibukannya ada satu lagi, yaitu renovasi rumah. Nah, kebetulan bareng, begitu saya renovasi, tiba-tiba pandemi berjalan. Tapi saya dari dulu, sekalipun ada kegiatan yang lain, baik ada urusan, saya dulu aja sempat melahirkan anak ketiga aja, kalau saya masih sebanyak ya yang saya hasilkan. Bulan Desember saya melahirkan, bulan Januari aja saya bisa closing belasan polis. Nah, kemarin pandemi pun, walaupun kondisi kesibukan saya merenovasi rumah tidak menjadi alasan saya untuk tidak melakukan aktivitas. Bagi nasabah yang bisa saya temui, tetap saya temui, tetap saya pergi. Yang pasti mulai membuka bank nama lagi. Karena pasti banyak mereka yang juga sedang bermasalah kesulitannya. Tapi yang tadinya saya harus bicara dengan 10 orang, barangkali
saya harus mencapai untuk bisa dapatkan closingan 1, ini kali ini harus dilipatkan 20 kali, 30 kali. Jadi bank nama itu harus susun kembali. Kemudian lakukan aktivitas seperti biasa, menelpon, WA, bahkan menemui juga walaupun kondisi pandemi. Jadi itu yang saya tetap jalankan. Kerjaan rutin hari-hari tidak pernah saya tinggalkan sesibuk apapun. Saya harus tetap bisa membagi waktu, saya sudah memiliki jadwal yang juga tetap diatur dengan rapi. Begitu Bu Ketut. Yes, betul Siang Wati ya. Memang jadi agent itu benar-benar ditempa ya, ditempa kita menjadi orang yang memiliki satu kekuatan untuk tetap ingin berhasil, apapun kondisi kita yang nggak menyenangkan, kita tetap belajar untuk bersabar, bahkan sesuatu yang sulit pun kita yakini kita bisa capai itu. Yes, thank you Rita hadir ya tanggal MDRT tanggal 24 September. Thank you Dodot. Ada lagi pertanyaan-pertanyaannya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, yang penting beli ya tiket-tiketnya segera MDRT di loket.com. Ingat, nanti Anda boleh hubungi kami semua komite memakai ID-nya MDRT ID. Kalau dengan saya MDRT ID Fanny, Anda beli di loket.com harga 350.000, Anda dapat diskon 50.000 per satu tiket. Jadi kalau di situ ada 4 tiket, Anda cuma dapat 50.000. Jadi kalau ingin dapat 50.000, silakan beli per satu tiket. Segera ya beli, jangan sampai kehabisan. Oke, ada dari Cutrini Setiawati menanyakan, Bu Feni bagaimana meyakinkan nasabah untuk membayar premi tahunan? Wah, pertanyaan luar biasa nih ya. Untuk membayar premi tahunan tentunya kita harus lihat pangsa pasar kita seperti apa. Kalau memang dia punya kemampuan, kita bisa mengedukasi bagaimana mereka membayar premi tahunan itu lebih menguntungkan. Terutama kalau misalnya di company saya itu ada banyak produk tradisional, biasanya akan ada beda premi. Jadi dibandingkan dengan mereka nabung di bank pun nggak dapatkan lebih sebesar itu. Jadi itu akan menguntungkan si nasabah kalau yang produk seperti itu. Kalau yang unit link, biasanya itu kan preminya nggak beda jauh, tapi kita bisa memberikan kepada mereka edukasi, nggak repot. Ada yang mereka nggak mau tuh yang namanya didebet rekeningnya dan membuat mereka risih gitu ya. Jadi kita lebih baik yang ibu yang membayarkan mentransfer sekali aja dalam setahun, dan keuntungannya adalah hasil investasinya Anda akan dapatkan lebih awal. Kira-kira begitu ya bisa menjawab, Bu. Ada lagi selain Bu Rini? Silakan. Teman-teman semuanya, ingat ya, MDRT Day tanggal 24 September itu adalah event yang luar biasa. Acaranya itu bukan acara yang seperti biasanya, kalau kita biasa mengadukan secara aktual, kali ini adalah akan dibikin format yang nggak kalah luar biasa, di mana itu adalah live virtual. Jadi virtual tapi dari panggung yang live ya. Nanti banyak sekali speaker-speaker dari luar negeri yang pasti akan membawa Anda mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Thank you. Ada pertanyaan lagi dari Billy. Sales ide apa yang biasa si Feni bawakan kepada nasabah? Kalau sales ide, saya biasanya memberikan value yang terpenting. Karena saya suka memberikan value kepada nasabah saya. Saya banyak menolong mereka memberikan ide-ide hal yang lain, tidak hanya sales ide. Sanjatolani punya ide yang 28.000, saya sering pakai ya. Bagaimana membuat mereka itu waktu sudah tidak pendek lagi untuk mereka menabung, untuk mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mereka akan terbuka seperti itu. Yang juga ide mengenai, saya kadang-kadang
Ki tahu nggak atau Pak tahu nggak, kok tahu nggak bahwa kita itu harus mengatur keuangan seperti ini. Berapa besar UP yang sebenarnya? Berapa besarnya Anda menyisihkan pensiun? Itu saya sering pakai. Kemudian ada juga yang ide yang lain dengan value saya biasanya membantu mereka. Misalnya saya baru aja training tentang hukum waris. Saya jelaskan tentang, apalagi saya baru-baru ini belum lama, tuh nasabah saya itu sangat sulit sekali untuk mengambil uang pertanggungan. Dia merasa bahwa yang harta yang dia miliki sudah cukup untuk dia wariskan. Jadi dia nggak mau beli UP lagi yang lebih besar. Tidak bisa untuk saya lakukan upselling. Jadi akhirnya saya bilang sama dia cerita-cerita, terus dia cerita bahwa dia baru beli rumah. Dari situ saya mulai sentuh. Oh, baru beli rumah lagi ya kok? Kok tahu nggak kalau engkau sudah banyak properti begitu, berapa besar pajak warisnya nanti? Sudah dihitung belum? Dia langsung kaget. Iya ya, berapa ya pajak warisnya? Kebetulan saya memang fasih sekali dalam hal perpajakan. Jadi saya seringkali memberikan ide hal itu. Maka saya katakan, besar loh. Kalau di Jakarta 2,5%. Kalau di luar Jakarta, Tangerang, apalagi daerah rumahnya engkau, itu 5%. Dan kalau nilai rumah engkau sekarang 5M, nanti 10M, berarti besok 5% tuh udah 500 juta. Baru satu rumah, belum properti yang lain. Jadi kalau engkau meninggalkan aset berupa uang liquid yang ada, akan terkuras. Ada harta milik engkau sendiri, milik yang harusnya bisa diwariskan ke istri dan anak. Itu yang saya biasa ceritakan tentang hukum waris seperti itu. Itu salah satu idenya ya, Billy ya. Semoga bermanfaat. Untuk Ibu Lucy, ya thank you. Apa tantangan terbesar di industri ini selama 20 tahun dan apa ya? Oke. Tantangan terbesar itu pasti konsisten ya. Tantangan terbesar itu bagaimana supaya kita tidak naik dan turun. Yang ada kita terus naik dan terus menanjak. Di industri ini kan kita tidak hanya mencapai sebuah karir, tapi sesuatu yang disebut dengan value tadi. Saya senang sekali bukan lagi mengejar uang, bukan lagi mengejar karir, tetapi bagaimana saya bisa memberi banyak orang. Jadi ketika tantangannya adalah ketika saya menghadapi orang-orang yang agak sulit untuk diajak bicara ya, apalagi yang agak keras sekali untuk dikasih tahu nggak mau dengar. Nah itulah yang kesempatan saya, men-challenge saya untuk saya tetap akan touch dia sampai dia mau. Seperti di Bali Klinik kemarin mengajarkan tentang kita itu harus menelepon dia sampai orang yang paling setia menelepon, itulah dia yang akan dapatkan. Dan itu yang menjadi challenge saya. Saya selalu tetap menjaga nama-nama yang meskipun orangnya belum mau, tetap saya akan simpan nama itu. Waduh, ini ada lagi pertanyaan. Bu Feni, apakah punya plan untuk mencapai COT tahun ini dan apakah berbeda dari tahun sebelumnya? Yes. Karena saya sudah mencapai MDRT di bulan Juli yang biasanya saya kejarnya di Desember baru capai. Tentunya tantangan saya mau untuk CET di tahun ini. Dan pasti menjadi sesuatu yang berbeda karena kondisi pandemik ini tidak membuat kita turun. Justru naik, justru kita itu malah dicari orang, justru orang mulai care tentang pentingnya asuransi. Kita harus optimis bahwa kondisi pandemik ini tidak membuat kita turun, membuat kita terus meningkat, membuat semua nasabah makin merasa butuh tentangnya pentingnya asuransi. Jadi malah kesempatan yang sangat besar. Thank you Maria Tio, hebat ya, sudah 22 tahun di industri. Apa yang paling membanggakan? Oh itu sudah ya. Dan tadi yang paling membanggakan. Oh, yang paling membanggakan tentunya ketika saya bisa mendapatkan trip yang sangat banyak dan bisa menghadiri di Global MDRT juga saya bangga karena jarang sekali dan hanya 1% orang yang menjadi MDRT pun yang mau berangkat pun juga cuma hanya beberapa orang yang berangkat. Dan itu saya bangga, saya bisa ada di situ, saya berada di kalangan orang yang luar biasa, seluruh dunia, berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai ide, tanpa mereka melihat siapa kita mau seperti apapun, yang tadi saya bilang, kita tetap berarti buat mereka untuk kita saling berbagi. Dan yang paling menyakitkan,
kalau diomelin nasabah, karena kemarin sempat ya kondisi pandemik membuat investasi turun. Dan itulah tantangan buat saya untuk mengedukasi, memahami mereka. Thank you juga Billy, thank you Kennedy. Thank you Rini. Masih ada waktu 5 menit lagi ya teman-teman. Saya akan mengakhiri presentasi saya hari ini. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan antusias sahabat MDRT semuanya. Mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Jangan lupa ikuti terus IG, Facebook, YouTube, MDRT Indonesia untuk mendapatkan informasi yang paling update dari MDRT. Pembicara yang akan datang di minggu depan tanggal 2 September, hari Rabu juga, jam yang sama, jam 16. Ikuti Rita Dewi dengan kualifikasi 8 kali MDRT dan 1 kali COT. Dan nggak ketinggalan lagi ya, jangan lupa untuk terus mengikuti acara MDRT di Indonesia di tanggal 24 September nanti, live virtual event. Ini acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua sahabat MDRT yang akan hadir dengan format yang tidak kalah luar biasanya ya dari tahun yang sebelum-sebelumnya. Catat ya, ingat ya, 24 September ada di background saya itu. Dan segera beli tiketnya di loket.com. Siapkan dirimu untuk mendapatkan ilmu dari para pembicara yang luar biasa di tahun ini. Dan banyak terima kasih. Salam MDRT. Come on.